Gue baru pertama kali itu sih, nyasar nih, baru awal naik bang. Iya awal lah sih, awal mulai nggak jelas sih. Setelah dinyasarin itu. Iya setelah dinyasar awalnya jadi nggak jelas lagi tuh. Kenapa gue ngerasa aneh? Karena nggak kayak biasanya yang tadi gue bilang kan, gue naik kayak kok kayak nggak kayak biasanya gitu kan, kok capek banget. Gue dari awal udah ngeliat, dari awal udah ngeliat di belakangnya si Ocep ini ada orang lain, tapi bukan tim gue nih, bukan teman-teman gue gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Rimba. Cerpen misteri, cerita pendaki misteri. Kali ini gua sedang bersama seorang narasumber yang seorang pendaki sekaligus bekerja di sebuah entertainment. Iya. Betul bang ya? Hah? Betul ya? Alhamdulillah begitu bang. Coba Kurang bang, lebih. perkenalin nama lu siapa? Nama gue Alfon. Ya kelakuannya begitu. Itu gimana bang maksudnya? Ya kayak begini bang. Oke, begitu. Iya kayak begini. Siap. Gak bisa diem lah orangnya. Abang Gitu bang. punya pengalaman apa nih bang? Pengalaman apa ya bang? Maksudnya gimana? Pengalaman horor di gunung atau di mana gitu? Ada sih bang, banyak sih bang sebenarnya bang. Yang mana ya? Ada banyak nih bang. Ada banyak. Ada banyak nih bang. Kira-kira yang menarik yang mana bang? Yang menarik ya? Yang menarik. Yang menarik. Semuanya sebenarnya menarik sih bang. Semua. Iya semua Nah, menarik tapi bang. yang abang pengen ceritain yang paling seru gitu bang? Seru, horor. Gimana kalau yang paling repot sih bang? Boleh. Paling repot ya kalau menurut gue paling repot sih bang. Boleh bang. Iya. Dikasih ininya dulu bang. Dikasih Apa clue-nya gitu, kisi-kisinya, cerita pendeknya nih di gunung mana, Oh. tahun berapa gitu bang? Oke. Jadi waktu itu gue naik Gunung Gede Pangrango sih. Oh, Gunung gunung Gede. yang dekat ini aja ya kan. Dekat ya. Gitu. Itu tahun berapa bang kejadian? Kurang lebih tahun 2014-an ke 15 deh. Oke. Naik Via Gunung Putri gua Oh, waktu via itu. Putri. Ya, jadi ngelintas gitu. turun Cibodas. Turun Cibodas. Gitu. Jumlah peserta pendaki ada kira-kira berapa? Berapa ya? 10-an ada. Lumayan banyak. Banyak nih. Iya, lumayan banyak. Seingat gua ya, Bang. Seingat gua itu ada sekitar 15 orang. 15 orang. Hampir 20 deh. Ini abang 20-an pendakian open trip atau bukan nih? Open trip sih enggak, tapi teman-teman kampus sih Bang. Oh, lebih teman tepatnya. kampus, Iya, nanjak bareng gitu bareng, ya. Iya. Gitu. Cuman ada seniornya juga. Oh, ada tapi senior. seniornya justru dari luar kampus. Oh, bukan Iya. satu kampus. Bukan satu Beda. kampus. Iya, beda. Gitu. Anu nih bang. Oke, saya tahan. Berapa Sebelum- lama? Sebentar aja bang. Siap. Menit aja. Oke, siap, Bang. Nah, sebelum lanjut ke cerita dari Bang Alfonso. Alfonso boleh, Alfon boleh. Bebas. Abang Alfon, jangan lupa untuk teman-teman di subscribe channel Ruang Rimba, like dan komen. Oke. Gini ceritanya. Jadi awal sebelum naik ini ya Bang, sebelum naik tuh di kampus gue itu nggak ada yang namanya Mapala sih sebenarnya dulu tuh. Nggak ada Mapala. Nggak ada Mapala. Terus akhirnya gue sama teman-teman yang lain
mencoba untuk bikin mapala. Nah, teman-teman satu kampus gue nih banyak yang baru dan belum pernah sama sekali naik gunung gitu. Nah, kebetulan gue juga bukan orang apa namanya, orang lama juga, bukan orang lama, gue juga masih baru lah, tergolong baru lah ya. Gitu. Akhirnya gue ngadain naik gunung untuk pertama kalinya di kampus gue tuh bang. Iya, gue kurang, seingat gue tuh ada 15 orang kan, apa 20 orang kan gitu ya, seingat gue sekitar segitulah ya, taruhlah 20 orang lah ya, 20 orang ya. Oke, 20 orangan gitu. Yang gue ingat betul, gue berangkat itu hari Kamis malam. Oh, malam. Iya, Kamis malam terminal Kampung Rambutan tuh gue naik dari situ. Gue kumpul sama yang gue bilang tadi, senior, lebih senior lah dia, tapi sekarang udah almarhum. Gitu. Gue kumpul di situ, gue akhirnya naik bis. Gue berangkat sekitar jam 12-an, setengah satu deh. Malam. Iya, malam tuh. 12-an, jam setengah satu malam lah. Gue nyampe di Pasar Cipanas itu sekitar setengah duaan. Lumayan cepat sih, nggak macet juga. Terus bosnya juga enak tuh. Pokoknya Evan lu itu, gue berangkat awal tuh Evan banget, bareng-bareng sama kawan-kawannya Evan kan. Gue turun di pasar itu, gue nyater mobil sama teman-teman. Gue nyater mobil buat naik ke pos ke base camp. Gue nyampe di atas itu jam 2-an lah ya, jam 2-an lewat dikit tuh. Nah, gue nyampe base camp udah tuh prepare packing ulang supaya nggak kerisuh kan ya. Tuh gue sama istirahat juga sih, sama istirahat gitu. Gue mulai start naik itu kalau nggak salah seingat gue jam 4 subuhan. Nah, setengah 4 ya, setengah 4 tuh gue udah mulai prepare. Jam 4 subuh itu gue naik, gue mulai pendakian lah ya, jam 4 lewat lah, hampir sebelum setengah 5 aja ya itulah, kurang lebih jam segituan. Habis itu gue ke pos ranger, ngurusi maksi dan lain sebagainya macamnya, diperiksa juga kitanya, dicek semua lengkap, diizinin naik, kita naik tuh. Nah, karena gue trekking malam lebih enak kan biasanya kan ya, lebih enak trekking malam tuh, enak banget, jadi nggak berasa gitu kan. Pakai headlamp segala macem, udah naik. Gue kan sering naik lewat Putri ya, sering lintas juga kan, bolak-balik itulah ibaratnya. Gue baru pertama kali itu nyasar nih, baru awal naik bang. Padahal masih di bawah gitu kan. Jadi setelah pos ranger itu gue naik tuh dibikin nyasar. Agak aneh ya, karena bagi gue nggak mungkin karena gue sering naik lewat situ juga dengan jalan yang sama, tiba-tiba dibikin nyasar. Posisi masih gelap itu. Masih gelap, jam 5-an. Mungkin ya itu jam 5-an lah ya. Nah, ada 2 jalur yang lewat jembatan pas mau naik nih, sebelum pos 1 bang. Ini sebelum pos 1. Iya, sebelum pos 1. Kan pasti ngelewatin jembatan. Tapi gue nggak ngelewatin jembatan itu. Gue tembus jadi malah ke bawah air terjun, ke mata air. Kan aneh nih. Udah gitu jalannya mentok gitu kan. Di situ pada bingung nih. Pada bilang, "Lu tahu jalannya enggak?" kan gitu. Gue bilang, "Seinget gue lewat sini." Gue bilang gitu kan. Ya udah balik lagi deh, karena memang nggak ada jalan lagi kan, mentok, balik lagi ketemu ke pertigaan yang tadi. Gue ambil jalan yang nggak gue lewatin barusan, tapi seinget gue jalan yang gue lewatin awal tuh bener. Gitu. Ya udah akhirnya gue lewatin jalan yang itu. Gue ngerasa agak berubah ya, mungkin ya karena ada 1 tahun nggak naik lewat situ sih. Gue udah nggak pernah naik lagi, sekitar 1 tahun tuh gue nggak naik lewat situ lagi. Ya udah akhirnya gue pilih jalan itu. Gue nyampe pos bayangan
pos bayangan sebelum pos 1 ada yang lapangan Ya, agak lebar gitu kan, nggak tanah apa merah ya, gitu namanya. iya itu udah mulai ada matahari, udah mulai ada matahari, Udah terang. udah terang lah ya kan. Ya pokoknya ketemu lah tuh pos bayangan ya kan, yang agak lapang itu bang. Nah gue tuh udah ada matahari tuh di situ tuh. Kita istirahat tuh karena memang banyak yang baru nih bang, banyak yang baru. Udah istirahat sebentar sih, itu nggak terlalu lama. Akhirnya gue naik lagi nyampe lah pos 1. Nyampe pos 1. Nyampe pos 1 ceritanya. Nyampe pos 1 kita break mulai ngopi, ya sarapan ngopi ya, nggak lama juga, setengah jam lah ya. Nah buka sarapan, makan, ngopi, ada setengah jam. Kita lanjut lagi bang, mungkin ini awal sih, kalau gue bisa bilang awal lagi nih, awal lah sih, awal mulai nggak jelas sih. Setelah dinyasarin itu. Iya, setelah dinyasarin awalnya jadi nggak jelas lagi tuh. Ada teman gue, kita sebut saja si Baskoro lah. Baskoro, ya, oke. kita sebut Baskoro lah ya. Maaf nih kalau ada kesamaan nama bang. Iya, Baskoro itu kakinya kram. Kakinya kram. Keringet jagung nih bang ceritanya bang. Keringet jagung. Padahal baru perjalanan dari pos 1 ke pos 2 belum ada 10 menitan, belum ada 10 menitan. Ya udah akhirnya kita jalan slow, makin slow kan. Dan slow, ya udahlah slow, pelan-pelan aja lah, yang penting nyampe gitu kan. Udah. Gue mikir masih belum terlalu aneh juga, teman. Mungkin awal-awalnya dari situ, setelah gue turun ya waktu itu ya. Udah tuh naik lagi pelan-pelan naik. Temen gue ada satu namanya, ada teman gue, kita sebut namanya Rizky kali ya. Rizky boleh. Ya Rizky ya. Kita sebut namanya Rizky ya. Ini metik daun bang. Metik daun. Iya daun. Metik daun warna hijau. Gua nggak tahu tuh namanya daun apa. Pokoknya metik daun. Metik daun. Tapi dibilangnya bunga bang. Bilang bunga gitu. Dibilang bunga. Kenapa bisa bilang gitu bang? Apa yang dia lihat itu bunga atau? Nah itu dia. Gua kagak ngerti nih. Pokoknya dibilang bunga. Iya begitu. Jadi kayak kan lagi jalan nih. Ada jarak kan, gue jalan berjarak tuh bang. Nah dia di depan gua ada tiga orang di depan gua. Jadi si Rizky ini 3 lengkap dari gua. Ini mereka lagi berhenti. Lagi di trekking gitu, di jalan tuh lagi berhenti di trek, lagi berhenti metik daun, ngomong tuh bunga. Sambil nyanyi gitu bang, nyanyi ya alay kali lah ya, gitu kan. Udah sambil nyanyi gue bilang, lu jangan main asal petik, gue bilang gitu kan, jangan sembarangan lu petik bunga. Gue bilang gitu kan, karena kan anggapan dia bunga, makanya gue ikutin maunya dia kayak gimana gitu kan. Udah sampai situ, apaan sih lu Pon, gue bilang gitu kan, suka gue lah, gue bilang gitu. Ya nggak gitu, gue kan ngingetin nih, gue bilang gitu kan, jangan sampai kenapa-napa lu nya, bilang gitu. Ya udah iya maaf sih, kata dia bilang gitu. Udah yuk jalan-jalan lagi yuk pelan-pelan kita jalan nih, kasihan tuh si Baskoro, bilang gitu kan. Udah kita makin naik, nyampe lah di pos 3 nih bang. Nyampe pos 3. Di pos 3 gua tumben-tumbenan juga kayak berasa nih, di pos 3 gua mulai berasa kayak nggak kayak biasanya gua naik. Gue mulai sadarin kayak nggak biasa gue naik gitu kan. Biasanya kalau gue naik ya udah nyuruntul aja gitu kan, maksudnya ya nggak ada nggak ada kayak pikiran yang lain gitu kan. Udah akhirnya gue ngomong, ini ada apa nih, gue bilang gitu kan.
Nggak kayak biasa gue naik keringetan apa segala macem, terus kayak selalu was-was jadinya di pos 3 itu. Setelah gue nyampe di pos 3, ya udah akhirnya kita setelah istirahat kita lanjut lagi tuh bang jalan 3. Nah kan setelah dari pos 3 ke pos 4 itu ada pos bayangan bang, Pos bayangan benar yang agak ya. apa namanya kan kayak tangga gitu. Pundukan gitu. Iya pundukan gitu kan. Iya. Gue ketemu itu, istirahat lah di situ. Istirahat di situ. Ini sih yang nama Rizky ini teriak-teriak nih bang nih. Ceritanya teriak-teriak tuh. Teriak-teriak bercanda sih, teriak-teriak bercanda, nyanyi segala macam. Itu kondisi jam berapa ya? Siang jam-jam berapa ya? Gua kena itu jam 12-an deh. Jam 12 pos bayangan itu. 3 ya. Pos bayangan 3 ya. Ya, kalau kan dari awal juga gua mikir kan paling naik sekitar 6 jam ya, 6 jam 7 jam. Ya kan paling lama 8 jam lah ya gitu. Nah, karena gue mikir juga mereka pada baru, ya udahlah selalu juga nggak masalah gitu kan. Cuman gua kan ada tingkat kekhawatiran tersendiri nih bang. Betul. Gitu kan. Takutnya kena trek naik malam lagi gitu kan. Ya udah, tapi pas di pos bayangan itu dia berkelakuan seperti itu, gue tegur lagi nih bang, gue tegur, jangan terlalu excited lah, gue bilang gitu. Kita masih butuh tenaga nih yang harus kita simpan gitu buat naik gitu kan. Ya udah akhirnya iya bilang gitu kata dia. Iya pohon katanya. Udah, ini kelar ya, kita sekitar 15 menit lagi kita jalan nih, gue bilang gitu kan. Jangan sampai tenaga kuras gitu sia-sia, gue bilang gitu kan. Udah. Foto-foto juga pada mereka kan. Foto-foto ada ya gitulah yang namanya baru pertama kali naik ya kan. Udah gua lanjutin perjalanan. Gua berangkat dari pos bayangan itu jam berapa ya? 1:30 apa jam 1-an itu ya. Sempat rest dulu di situ. Sempat rest lama, lumayan lama itu. Itu lumayan lama di situ karena memang siang si Baskoro tadi tuh kita harus nungguin dia kan. Jadi nggak mungkin nyeruntul cepet aja, nggak mungkin ditinggalin kan. Udah baru pertama kali naik kaki kram. Padahal sebelumnya tuh, jadi sebelum naik gue juga udah ngomong bang, buat persiapin diri lu olahraga dari sekarang, gue bilang gitu kan. Ya udah gue lanjut lagi tuh naik di sekitar jam 1-an deh, jam 1 lewat setengah 2 kurang lah ya, setengah 2 naik. Dari pos bayangan 3 itu gue lanjut lagi naik ke pos 4 tuh bang. Nah jadi setelah perjalanan 10 menit dari pos bayangan ke pos 4 itu gue mulai ngerasa agak aneh. Nah kondisinya waktu itu agak berkabut, mendung tapi hujan kagak. Agak mendung tapi hujan kagak gitu bang. Nah kenapa gue ngerasa aneh? Karena nggak kayak biasanya yang tadi gue bilang kan. Gue naik kok kayak nggak kayak biasanya gitu kan. Kok capek banget gitu. Biasanya kan gue nyeruntul aja gitu kan. Apa karena memang gue bawa teman-teman yang lain terus gue khawatir, tingkat kekhawatiran gue jadi tinggi apa gimana, gue nggak ngerti tuh bang. Ya udah, tapi gue jalanin gitu aja. Nah di sepanjang perjalanan sekitar 10 menitan gue udah jalan dari pos bayangan 3 itu kan di depan tuh ada teman gue masih baru, mereka sebenarnya masih baru gitu. Enggak, yang satu enggak sih, enggak baru, cuman udah pernah. Ya udah pernah lah ya, udah pernah. Namanya ini gue samarin lagi ya bang ya. Namanya semua nama disamarin sama abang Ponsel. Iya. Iya, takut nganu-nganu ya. Gitu. Nah namanya tuh si Eme. Iya, Eme. Namanya Eme. Terus nah Eme ini yang udah ya nggak baru tapi pernah gitu kan. Nggak sering tapi pernah gitu kan. Nah yang kedua tuh Pian. Nah yang satu lagi tuh si siapa sih itu ya? Kan Eme, Pian. Oh si ini siapa? Iko. Nah si Iko. Mereka nyeruntul duluan ke depan nih. Tapi ngomong sama gua, duluan lah ya, karena mereka bawa tenda kan. Yang dua si yang bawa tenda tuh si Eme sama si Pian. Ya udah gue bilang, ya udah tapi
ikutin jalur aja ya, jangan kemana-mana, maksudnya jangan keluar dari trek, gue bilang gitu kan. Treknya udah jelas kok, gue bilang gitu, nggak akan nggak akan nyasar lah, gue bilang gitu kan. Nah udah, gua berhenti karena memang gua harus nungguin si Baskoro tadi. Cukup lama, ada sekitar 5 menitan lah ya, kan cukup lama tuh. Karena naiknya itu jadi kayak yang 5 langkah berhenti bang, kayak gitu. Ya udah mau gimana ya kan, nggak mungkin gua tinggal juga, gitu kan. Nah udah tuh, dari situ gua jalan terus naik. Eh Nyampe lah di pos 4 lah ya kan. Nyampe di pos 4, mulai tuh si siapa namanya, si Pian buka apa namanya, buka matras buat duduk ya kan. Bukan buat duduk, apa namanya, biar selonjor rebahan gitu bang, iya kan, rebahan, karena dia nyampe duluan kan. Nah pas gue nyampe bilang, nah si apa namanya, si Iko sama si Emek mana, gue bilang gitu kan. Itu di pendopo, ya kan, ada pendopo tuh kan ya bang, bekas pendopo sih, kayak Di pos 4 itu. iya di pos 4 bekas, tapi nggak ada ininya bang, Atapnya. nggak ada atapnya, kayak bekas bangku Iya, gitu, iya. kayak bekas ya goyang lu, Mantap. apa. Nah di kayak bekas pendopo gitu, kayak bangku gitu, bekas bangku gitu. Bekas pos mungkin. Iya bekas pos, ya pos 4 gitu kan. Kan kalau pos 4 kan kayak undak-undakan banyak tuh. Betul. Kayak rapat-rapat gitu kan, nggak ini kan, nggak selebar pos 3, nggak selebar Iya, agak pos sempit 2. emang. Iya, agak sempit kan pos Agak 4 sempit. ya kan. Udah, dia selanjutnya situ, oh di atas. Ya udah, pada kita nungguin yang di belakang dulu nih, si Baskoro, gue bilang gitu. Ada yang mau ngopi gak? Gue bilang gitu kan. Karena kan gue bareng sama yang namanya si tadi siapa, si Rizky sama apa namanya, ada temen cewek juga, siapa sih, Dina, terus si apa namanya, Cilik, bocah Cilik nih bang. Udah tuh pokoknya gue duduk situ sambil buka kopi, pada kedinginan ceritanya nih bang, pada kedinginan. Nyampe si Baskoro nyampe juga mukanya pucet tuh ya kan, mungkin ya karena cuaca ya kan, terus baru pertama kali naik juga. Gua ngeres agak lama lagi di situ, lebih lama dari sebelumnya, ada sekitar 1 jaman. Ketiduran pula gitu kan, ketiduran. Gua bangun itu setengah 3 jam 3-an gitu ya, enggak, setengah 4-an. Gua setengah 4 sore gua kaget bangun nggak ada tuh si bertiga tuh, karena udah naik duluan. Si Cili ngomong, Cil ngomong sama gua, udah pada naik duluan gitu, bapak mau buka Tenda. tenda, tanya ngebut ke arah pos 5, karena kan dari pos 4 ke pos 5 sebenarnya nggak terlalu jauh tuh kan bang, nggak terlalu jauh, termasuk dari pos 5 ke Surken nggak terlalu jauh kan. Oh ya udah, bilang gitu. Terus yang lain mana? Tuh Anggara juga udah mulai di jalan. Ini lu doang terakhir sama almarhum tuh, temen gua tuh yang senior. Iya. Udah akhirnya jalan. Gua jalan. Singkat cerita, sepanjang perjalanan dari pos 4 ke pos 5 ke Surken, gua nggak terlalu gimana, lancar-lancar aja sih sebenarnya. Ya, di situ aman-aman aja. Itu sampai gue nyalip si Baskoro juga. Udah pelan-pelan tuh kita naik. Akhirnya nyampe di Surken nih bang. Gue nyampe di Surken itu udah jam 5 lewat deh. Jam 5 lewat, setengah 6-an deh, setengah 6. Panik gue kan, panik. Karena dari ujung Surken sini kita harus ke sana tuh. Ke arah Mata air. Iya, mata air, ke arah mata air gitu kan. Ya udah. Gue bilang sama teman-teman, kebetulan cuaca agak mulai cerah tuh pas di atas tuh. Jadi mendung yang tadi di bawah tuh kebuka. Ada matahari sedikit gitu kan, tapi nggak lama tiba-tiba awan turun lagi gitu kan, turun lagi, nutup lagi gitu kan. Pada foto-foto gue bilang, udah jangan terlalu lama ini, udah jam setengah 6 nih. Kan kalau di atas kan masih kelihatan bukan jam setengah 6 nih. Iya. Ya kan. Gue suruh pada jalan ke ujung, bilang gitu. Nah, gue nyampe itu ternyata tenda tuh udah kebuka tuh bang, 3 biji udah kebuka. Karena satu tenda lagi di gua kan. Udah akhirnya gue buka satu lagi, bentuknya berempat gitu.
pokoknya dapur sama itu di tengah-tengah ya kan, tuh ngeliling tuh pokoknya udah kita bebenah semua beres. Jam 7-an kita masak sambil ngobrol-ngobrol. Nah ada temen gua ini Ocep, namanya Ocep, sama ceweknya namanya si Papa. Si Ocep nih merasa pegel kakinya, biasalah namanya itu kan, minta dipijetin. Jadi ngadep kan tenda 4 begini ya. Dia di sebelah sini nih. Dia di sebelah sini. Ceweknya begini. Ya kan? Mijetin kakinya. Jadi ya kayak gini, Bang. Kayak gini. Cuman gue dari arah sana nih, Bang. Iya, gue dari arah sana ngeliat mereka gitu kan. Teman-teman pada di tengah semua. Abang di posisi kamera itu. Iya, posisi di kamera, ngeliat ke arah sini, ya kan. Dia dipijetin. Posisi gini. Iya, posisi begini dipijetin ya kan kakinya. Nah, kan berarti gua kehalangan teman-teman nih, ya kan? Karena teman-teman yang lain kan lagi pada masak kan di tengah kan, lagi pada ngobrol juga, ketawa-tawa, hahi lah ya kan. Pijetin. Nah, tiba-tiba si Papa nih teriak ngeliat ke arah si cowoknya nih, si Ocep nih gitu kan. Teriak terus langsung nelungkup di kakinya si Ocep itu. Iya, langsung nelungkup gitu kan. Gue dari awal udah ngeliat. Di belakangnya si Ocep ini ada orang lain, tapi bukan tim gua nih, bukan teman-teman gua gitu kan. Karena ketutupan rambut, ya kan. Terus iya, pandangan gua saat itu karena memang ketutupan yang lain juga kan. Jadi kayak siapa sih kayak gitu kan? Siapa sih kan gitu. Tiba-tiba setelah gua ngomong kayak gitu, dia teriak tuh, Bang. Teriak. Dari situ pada nengok semua, baru gua kelihatan tuh. Kayak tadi ada orang, gua bilang gitu kan. Kayak ada orang tadi kan. Tapi gua diem aja gitu kan. Enggak yang tadi siapa kayak gitu. Gua enggak. Gua diem aja, gua telan sendiri tuh. Ya kan. Halo lu, terus tanyain itu ada orang gini-gini. Dia bilang, enggak lu halu, dibilang gitu kan sama yang lain kan. Udah, dia pada makan. Nah, kelar makan pada istirahat, masuk ke tenda masing-masing tuh. Itu jam berapa ya? Jam 9-an deh. 9 malam. Ya, 9 malam. Udah mulai dingin-dinginnya tuh. Gue masih pada nongkrong di depan tuh jam-jam 9-an tuh masih nongkrong. Yang lain pada cewek-ceweknya juga pada masuk tenda kan. Masih nongkrong sama senior-senior tuh. Menikmati alam, Bang ya. Ya menikmati alam lah ya kan, kopi dingin namanya, ya kan. Udah. Ngobrol-ngobrol. Si Papa tadi izin keluar katanya mau keluar katanya gitu kan. Gue bilang jangan jauh-jauh, ya kan. Sama si Ina, dua keluar gitu. Cewek, dua-duanya cewek nih. Gue bilang jangan jauh-jauh, gue bilang gitu. Iya enggak, bilang gitu kan. Ntar sini aja gitu, bilang. Mau enggak sekalian isi air, gue bilang gitu. Berani enggak? Ntar ditemenin kalau nggak berani. Enggak, sini gue bawa aja, bilang gitu. Tapi gue cuma bisa bawa 2. Oh yaudah nggak apa-apa. Jadi mereka megang satu-satu tuh masing-masing kan. Udah. Nah dia dia keluar ambil air. Nggak lama dia balik lagi. Ya udah tuh kita pada tidur, Bang. Tidur. Kok gua nggak nyampe gitu kan. Di situ gua ngomong sendiri tuh, Bang. Maksudnya kayak ngebatin. Anjir sampai sini jam 7. Ini aneh nih gua bilang nih kan. Nggak masuk akal bagi gua gitu kan. Nggak lama gue ngomong sama si bapak itu, si anak muda tadi tiba-tiba lepas sendal jepit nyeruntul ke bawah tuh, ngambil terus naik lagi. Ini di luar dari logika gue, Bang. Itu miring banget, Bang. Dan nggak ada 5 detik juga nggak ada, 3 detik kan paling. Terima kasih ya Pak. Nah si Ani ini tadi mau ngasih duit ke si orang akamsi ini gitu kan. Ucapan terima kasih. Iya kayak ucapan terima kasih gitu kan buat ngasih duit, cuman pas dicari nih orang udah kagak ada. Ngilang. Gitu kurang lebih, Bang.